بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ
مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يشره ثم أماته فقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Panduan pribadi kamu menjelajahi dunia indie. Dapatkan uji coba gratis YouTube Music Premium hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره
وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء di 995 yang ada di masjid dan di aula, apakah sudah bisa mendengar suara dengan jelas? 995, Bapak Ibu, jamaah-jamaah LDI Sekota Surakarta yang ada di masjid maupun di aula, di masing-masing 995, apakah sudah bisa mendengar suara kami dengan jelas? Kalau yang sudah bisa mendengar, tolong lambaikan tangan di kamera masing-masing. Oke, alhamdulillah ada yang sudah, ada yang belum ya. Yang belum silahkan. Yang belum, mana Mas yang belum kira-kira? Kalau gambar sudah melihat semua ya? Gambar sudah melihat semua, yang sudah melihat tangannya diacungkan jempol. Gambar videonya kalau sudah jelas. Oke, sambil menunggu yang lain, kita absen terlebih dahulu dari masing-masing 995. Kita absen ya. Nanti kalau saya panggil, tolong Mas Suli lambaikan tangan ya. Terus yang sebelum saya mulai ya, saya berikan dulu standarnya. Nanti Mas Suli tetap membawa Al-Quran karena akan ada pembacaan makna keterangan Al-Quran, kemudian ada penjelasan tentang penanganan COVID-19 pemerintahan Kota Surakarta. Oke. Masjid Baitul Izzah, Jajar PLN, halo, lambaikan tangan. Baitul Izzah, Jajar PLN, mana ini? Baitul Izzah? Belum? Belum ada, oke. Baitul Huda Makam Haji. Nah, Baitul Huda Makam Haji. Sudah ada? Belum? Oke. Sabilillah Kartasura. Masjid Sabilillah Kartasura. Sudah rawuh? Sabilillah. Ya nih. Pak Tri Wahyudi ya. Mana Pak Tri Wahyudi? Oh di atas. Tapi kamera untuk ke audiens Mas Soleh di setting ya. Sudah lengkapkah atau belum jamaahnya? Oke lanjut, Masjid Nurul Huda Pabelan. Masjid Nurul Huda Pabelan. Nurul Huda, nah itu Nurul Huda. Nurul Huda. Nurul Huda tok. Wah niki. Nah, halo Nurul Huda. Nurul Huda Jampeso TV. Wah, mantap ini. Lanjut dari Baitul Hasan Karangasem. Nah, Baitul Hasan Karangasem. Baitul Hasan. Belum masuk? Oke, kemudian lanjut ke Masjid Nur Hasan Jagalan. Masjid Nur Hasan Jagalan. Nur Hasan Mas. Masjid Nur Hasan, lah niki, oke. Lanjut Baitur Rahman Kudusan. Nah, Baitur Rahman Kudusan. Baitur Rahman yang Kudusan Mas. Baitur Rahman Kudusan. Belum ada? Oke, lanjut ke Baitul Mukminin. Baitul Mukminin Sambon. Nah, Baitul Mukminin Sambon ada? Oke, Baitul Mukminin Sambon, halo. Sudah bisa mendengar suara saya? Halo? Baitul Mukminin?
Halo Pak, lanjut nggih? Lanjut ke Miftahul Jannah Baluwarti. Nah, Miftahul Jannah. Miftahul Jannah Baluwarti. Wah, lah niki rame nggih. Jos. Lancar barokah, ya. Lanjut Babul Jannah Kaliwingko. Nah, Babul Jannah Kaliwingko. Ada? Apa sudah join? Babul Jannah, oke. Siap. Suaranya sudah jelas, Mas? Suaranya sudah jelas? Oke. Lanjut. Shirotol Mustaqim Sondaan. Shirotol Mustaqim Sondaan. Shirotol Mustaqim Sondaan, oke. Siap. Nah, bapak-bapaknya kok masih sedikit ya? Oh, sudah banyak deh. Oke, lancar barokah. Jangan lupa bawa Al-Qur'annya ya. Kemudian Masjid Baitul Fath Winong ya, Baitul Fatih Winong. Ada? Oke, siap. Lanjut Masjid Baitul A'la Gunung Wijil 1. Baitul A'la Gunung Wijil 1. Baitul A'la Gunung Wijil 1, oke. Lanjut Masjid Nurul Jannah Pucang Sawit Indah. Nurul Jannah Pucang Sawit Indah. Oke. Oh niki nggih. Pucang Sawit nggih, Pucang Sawit Indah nggih. Lanjut Al Amin Gunung Sari. Masjid Al Amin Gunung Sari. Masjid Al Amin. Oke. Niki nggih, Gunung Sari nggih. Jos. Lanjut Masjid Nurul Huda Pucang Sawit 2. Nurul Huda Pucang Sawit 2. Nurul Huda Pucang Sawit 2. Sudah rawuh? Sudah komplit? Nurul Huda, ini Pucang Sawit 2 ini? Oh, ini yang tadi ya. Yang Pucang Sawit belum, Mas? Oke, lanjut. Sabila Rosyad Sekarpace. Sabila Rosyad. Oke, sudah rawuh. Alhamdulillah. Oh, siap, tenang wae. Wis tak ukir. Oke, Pak. Iya no. Lanjut. Bayan Indah, Baitul Makmur. Nah, Baitul Makmur, Bayan Indah. Baitul Makmur, Bayan Indah. Sudah rawuh? Oke, halo. Yang cewek mana nih? Oh, di rumah ya. Oke. Ibu-ibu yang di rumah, yang lewat YouTube bisa mendengar suara saya ya. Dengan jelas ya. Gambar juga sudah jelas ya videonya. Bisa komen di YouTube ya. Kalau yang ibu-ibu di rumah bisa komen di YouTube. Silahkan ya, sudah bisa atau belum, kurang jelas atau bagaimana, silahkan komen di YouTube. Kemudian untuk yang komen di YouTube, amal sulih menggunakan bahasa yang baik dan sopan ya. Untuk yang komen di YouTube, amal sulih untuk menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Lanjut, Sekip Timur 3. Nah, Sekip Timur 3, Muzdalifah. Muzdalifah, Sekip Timur 3. Mana ini? Oke, nih Muzdalifah Sekip Timur 3, jos ya. Al-Qur'annya mana, Mas? Nah, nanti ada pengajian Al-Qur'an ya. Kemudian lanjut Sekip Barat Husnul Hidayah. Sekip Barat Husnul Hidayah. Oke. Jos. Lanjut Nusuan Al-Muslimun. Al-Muslimun Nusuan. Oke, Al-Muslimun Nusuan. Kemudian Thayyibah Nayu. Thayyibah Nayu. Ada? Oke, Thayyibah Nayu. Lanjut. Ini kita ke pelosok ya. Rahmatullah Banyu Urip. Nah, Rahmatullah apakah sinyalnya ada di sana? Ayo. Nah.
Rahmatullah Banyu Urip ada? Masjid Rahmatullah, wih ada. Masjid Rahmatullah. Halo Rahmatullah Banyu Urip. Kameranya kurang naik Mas. Ah, jos. Rahmatullah, halo. Oke. Lanjut. Dari Tirtoyoso Wali Barokah, Tirtoyoso. Oke, baik. Oke ya. Sebelum pengajian dimulai, kami sampaikan amal sulih yang ada di masjid maupun di aula se-Kota Surakarta tetap menerapkan protokol kesehatan, ya, memakai masker, ya, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak, amal sulih, ya. Baik, kemudian SOP pengajian nanti amal sulih yang ada di YouTube maupun ada yang ada di Zoom, ketika komen, ketika bertanya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudzu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, atas semua nikmat Allah, hidayah Allah yang sampai saat ini kita rasakan sehingga kita bisa berkumpul menghadiri pengajian di malam hari ini se-Kota Surakarta. Kami syukuri dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami akan membacakan susunan acara di malam hari ini, yaitu yang pertama akan diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Thoyibun SHMM. Kemudian dilanjutkan sambutan Ketua DPD LDII Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Zain Sarjana Hukum. Dan terakhir adalah penjelasan peraturan COVID-19 dari pemerintah Kota Surakarta yang akan disampaikan langsung oleh pejabat Kota Surakarta. Nanti akan berkenalan sendiri Bapak ya. Baik, hadirin berbahagia yang di masjid maupun di aula se-Kota Surakarta sudah siap nggih kita jelang acara pertama kita, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Thoyibun SHMM dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara jamaah peserta pengajian online di Surakarta, DPD LDII Kota Surakarta. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah walaupun kondisi COVID masih melanda di negeri kita atau di Kota Surakarta, kita tetap menjalankan pengajian yang insya Allah hanya sebentar nanti akan dilanjut oleh Wali Kota Surakarta untuk menyampaikan masalah-masalah COVID-19 yang akan disampaikan oleh Mas Bapak Kingkin dari pemerintahan Pak Kingkin ya.
asisten pemerintahan. Beliau ini teman saya tapi awet muda. Ya, mari kita buka Al-Quran surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun biar tidak sulit mencarinya ayat 1 saja. Al-Mu'minun itu juznya 18. Nomor surat Quran mahal tidak ada di sini. Yang Quran murah-murah 23. 23. Nomor surat 23 ayat pertama juz 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما وهدى ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا تأويل الكتاب Allahumma barik lana fima ataitana, barik lana fima razaqtana, barik lana fi majalisina, barik lana fi kulli umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita artikan bersama. Saya ambil ayat yang sesuai dengan kondisi kita, mengingatkan kondisi kita sedang dicoba oleh Allah, yaitu ta'un dalam bahasa Arabnya. Kalau bahasa Jawanya pagebluk, ya. Kalau bahasa Indonesia pageblak, apa Indonesianya pagebluk? Wabah, ya. Bahasa asingnya COVID, ini pandemi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha, sungguh-sungguh berbahagia siapa al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Orang iman itu pasti bahagia. Bahagia dalam bahasa Quran, kalau setelah mati itu adalah masuk surga. Tidak bahagia dalam Al-Quran itu masuk neraka. Siapa orang iman yang berbahagia? Alladzina, mereka, hum orang-orang fi sholatihim, di dalam sholat mereka, khasyi'un, khusyuk. Nah, orang iman ini yang dimaksud orang-orang iman yang akan beruntung di sisi Allah adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu pekerjaan hati. Khusyuk itu mulai dari awal sudah tertata. Ya, orang sholat itu adalah mau menghadap kepada Allah. Berarti orang itu kalau sholat itu sebelumnya sudah tertata rapih dari wudhu. Ya, setelah berwudu, kemudian berdoa, setelah berdoa pasti akan mengenakan pakaian yang rapih, karena dia sudah niat untuk menghadap kepada Allah. Saya tidak mengerti orang-orang yang pakai sarung belakang linting, kaosnya oblong, wis kowar-kawir, tulisannya enek gambar bagong. Kadang buri ditulis si jago keprok atau panitia hari kiamat. Lah, padahal dia tuh mau menghadap kepada Allah. Kok pakaiannya seperti itu maksudnya mau apa? Lah, ini berarti orang ini baru berangkatnya itu sudah niatnya sudah ada karu-karuan mau kemana. Saya yakin orang yang niat mau jagong itu pasti pakai pakaian rapi, sepatu 2 ya toh, kanan kiri maksud saya. Ya. Kemudian pakai minyak wangi, ya, bawa sumbangan, ya namanya orang mau jagong. Semuanya sudah rapi. Lah, ini mau menghadap kepada Allah setelah wudhu, selesai berangkat jagongan di jalan, tidak ada ucapan zikir atau apa, masuk masjid sarungan, burine ngepir sarungnya soalnya ya 800 tahun kurang sedikit ratau dikumbah, ambune kaya entut gendruwo gitu. Kemudian kaosnya nek tulisane burine Honda nomor 1 di dunia, atau apa lebih baik naik Vespa atau Bank BNI atau di situ akhirnya mengganggu orang yang sholat di belakangnya. Nah, padahal dia mau menghadap kepada Allah. Nah, makanya khusyuk ini pasti diawali dari berangkatnya. Saya yakin orang yang sholat tergesa-gesa lari-lari itu tidak bisa khusyuk. Maka dikatakan alaikum bisakinah, tetapilah dengan tenang. Jadi mau sholat tidak boleh lari-lari. Mau terlambat terus lari-lari tidak boleh, ya harus jalan dengan tenang. Ya, itu menjaga khusyuk. Khusyuk itu hati mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, itu ingat kepada Allah, semata-mata Allah di depannya atau paling tidak kita merasa dilihat oleh Allah, itu namanya khusyuk. Nah, kadang-kadang orang mulai dari Allahu Akbar sampai terakhir salam itu tidak ingat sama Allah sama sekali, itu tidak ada khusyuknya berarti. Ya, jadi orang yang akan beruntung di sisi Allah adalah orang yang iman, orang beriman yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu pekerjaan hati, ya pekerjaan hati. Saya yakin bisa khusyuk itu akan ditunjang oleh bermacam-macam. Tempatnya bersih, harum. Ya, saya yakin Bapak Ibu di rumah kamarnya banyak tapi juga punya musola kan? Karena banyak orang kaya kamar apapun ada tapi musola tidak punya. Ya, katanya dia orang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, ya, tapi rumahnya besar, kamarnya banyak, tempat bermain ada 3, tempat lari anak ada, tempat kamar tamu ada, tempat tamu induk ada, ruang makan ada, semua ada, yang tidak ada musola. Kalaupun ada itu jepit, ya ukurannya itu kecil sekali dan baunya seperti ya keringat kucing. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini memalukan sekali karena saya sudah pernah masuk, teman saya kaya raya. Semua bikin rumah serba nomor 1, ya, tapi dia dihapusi soal pemborongnya. Serba nomor 1, tapi kayak ini meletak, dia nggak ngerti. Ya, saya mau sholat di mana? Setelah saya di situ musolanya. Di dalam musola itu, di situ dijemur celana dalam, ada kotang, ada kaos dalam, ada. Iki musola apa juragan jeruan, Sud? Mau anu cak kuwi bar arep udan apa panangkan arep udan apa lah. Jadi tempat musola itu untuk jemuran pakan dalam.
ambune ya ora karu-karuan. Itu namanya orang menghina sama Allah itu. Orang seperti itu sholatnya khusyuk bagaimana? Pasti tidak akan bisa. Depannya bersih, tidak ada tulisan apa-apa, kanan kiri bersih, ya, baunya harum, syukur ada AC-nya. Walaupun rumahnya gedek, tapi ya mesti brojol ya. Kalau rumah gedek kasih AC. Ya. Lah apa namanya? Mas Thayyibun juga dekat masjid ada saya punya musola ber-AC atau ber-AC ya. Jadi tidak main-main ya, ber-AC, karpetnya juga karpet yang empuk. Jadi sujud itu nyaman, baunya harum, betah di musola. Jadi tidak sholat 2 rakaat perasaannya kayak 7 tahun di kamar ya, karena wis sumuk ambune pengap ya. Nah itu kanan kiri wis teng ceranil ndak karu-karuan. Itu untuk menunjang kekhusyuan. Bacanya bersih. Waladina dan mereka orang-orang lillahi dari lahan itu muridun berpaling. Orang yang akan beruntung itu orang iman yang dengan lahan. Lahan itu bahasa Arab ya, artinya lahan itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau sekarang yang paling populer adalah setan gepeng, yaitu HP. Wah, itu untuk lahan bagus sekali itu. Artinya untuk sesuatu yang tidak ada gunanya itu, wah, di situ komplit itu. Begitu buka YouTube, Yujem, Yumi, wah, di situ sudah keluar semua segala macamnya. Nah, disinilah sesuatu yang tidak ada gunanya. Berjam-jam itu betah, sampai dipanggil orang tuanya tidak gagas. Mainan HP, ya, mainan WA, mainan YouTube dan lain sebagainya. Lah itu kalau orang iman berpaling, waktunya mestinya untuk yang bermanfaat, untuk mengaji, untuk zikir, untuk berbicara yang baik, untuk nasihat pada anaknya, untuk membaca Quran. Itu namanya orang iman yang berpaling dengan lahan-lahan. Waladin dan mereka orang iman li zakati terhadap zakatnya fa'ilun mengerjakan. Orang yang beruntung itu mengerjakan zakat. Zakat ada 2, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah setahun sekali ketika sehabis Ramadan untuk menyempurnakan puasanya, diberikan fakir miskin. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan karena harta 1 tahun atau pas panenan, setiap panen atau harta temuan 20%, ya, atau harta tabungan, ya, atau binatang ternak yang sudah ada ketentuannya masing-masing. Itu orang-orang yang akan berbahagia. Waladina dan mereka li furujim dengan farji mereka hafidun menjaga. Illa kecuali ala azwajim atas istri-istri mereka. Auma malakat atau apa-apa yang memiliki aimanuhum tangan kanan mereka. Fa innahum maksudnya mereka ghairu malumin selain dipaidu itu apa ya Indonesia-nya? Malumin dipaidu. Di paida, apa paidu itu? Dicela, dipaidu. Aku tenan jujur sih dipaidu lah, dipaidu apa ya dipaidu ya. Jadi orang-orang yang termasuk orang yang beruntung adalah orang-orang yang farjinya terjaga. Artinya perempuan tidak berzina, laki-laki juga tidak berzina, kecuali dengan suami atau istrinya, atau dengan budaknya. Di Indonesia tidak ada budak. Ini dulu pada zaman Rasulullah, ya, di Makkah sana, di sini tidak ada budak. Nah, andai kata mereka itu sholatnya khusyuk, lahan berpaling, zakatnya dikerjakan, farjinya dijaga atau tidak maksiat dengan farjinya atau tidak zina, ya, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan dicela oleh Allah, termasuk orang-orang yang aflaha, orang-orang yang berbahagia. Nah, saudaraku semuanya, sebetulnya masa seperti ini kita harus banyak ingat kepada Allah. Sholatnya khusyuk, selain zakat ya sedekah, kemudian juga membayar zakat, kemudian berhati-hati dalam menjaga farji atau aurat. Karena kita sedang mendapat cobaan dari Allah, banyak mendekat pada Allah, banyak berdoa agar pandemi ini segera selesai. Karena penyakit ini ada yang mendatangkan Allah, yang bisa mengambil juga Allah, yang akan menghilangkan juga Allah. Nah, dan ini pandemi ini tidak menimpa kepada orang-orang tertentu, ya, orang miskin, orang kaya, pejabat, ini bukan. Ya sekehendak Allah ini.
Sekehendak Allah, pejabat kena pandemi, kena corona ya ada, orang tidak mampu kena corona ya ada. Kuli yang di jalan-jalan tidak pakai masker ya tahu, ngusung letong, ngusung apa-apa itu malah tidak kena pandemi ya banyak ya tahu. Para yang buang-buang sampah itu malah pandemi kodial kabeh, pandemi malah mati dewi. Ya, jadi ini, tapi kalau Allah menghendaki bisa juga. Kalau Allah menghendaki bisa juga. Tapi kalau zaman Nabi jelas ya, jadi kita antara orang-orang yang kena taun dan yang tidak kena tidak boleh. Orang kampung yang kena taun tidak boleh didatangi, yang kena taun tidak boleh pergi ke tempat kampung yang aman. Itu ada petunjuk zaman Rasulullah. Ya, bahkan unta yang sakit itu oleh Nabi tidak boleh dijadikan satu dengan unta yang sehat supaya dipisahkan. Itu termasuk ilmu kedokteran. Itu Pak Oki itu, ya itu. Oke, bangsa kedokteran gitu tuh, waduh itu. Tahu sekali tentang pemisahan hewan itu ya, kedokteran. Ini jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi dulu memang sudah ada dari Nabi sudah ada peringatan seperti itu. Nah, kita juga begitu, kita berhati-hati sebagai orang iman ya, berjaga kesehatan ya, juga dilaksanakan protokol kesehatan. Lebih utama lagi adalah mendekatkan diri pada Allah dengan firman-Nya, wasta'inu bis-sabri wassalah, mintalah tolong pada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, termasuk saya ini alhamdulillah, saya ini sudah pensiun tapi lulus LC saya ya. LC bukan lembaga luar negeri lulusan dari Mekah, bukan, tapi LC itu ya lulus corona. Ya, saya ini lulusan corona saya ini ya. Ya, alhamdulillah saya bersyukur sekali ya jadi LC. Ya, orang-orang sudah pada mengkhawatirkan piye, kehilangan mas toibun piye ya, Allah paling memberikan kesehatan. Bahkan saya lebih muda dari sebelum kena corona. Ini Mas, itu ini. Ya, karena waktu corona itu vitamin banyak ya vitamin banyak, sehingga pulang itu malah sehatnya. Ternyata imun itu sangat penting. Ya, jadi makan yang bervitamin itu lebih baik daripada sedikit tidak bervitamin. Nah, ini menjadikan kita sehat. Jadi kalau kita sehat itu enak, ibadah ya lancar, aktivitasnya enak. Pokoknya sehat itu menurut saya nikmat yang paling top di dunia itu ya sehat itu. Walaupun tidak punya uang tapi sakit, itu susah. Lebih baik sehat tapi banyak uangnya. Ini. Famani betago, maka barang siapa yang menghendaki atau mengharapkan atau amrih ya, berharap. Waro'a dalika, selain demikian itu, faulaika mereka al-adun, orang-orang yang menentang. Ya, kalau sholatnya tidak khusyuk, kemudian lahan tetap doyan banget sehari-hari mainan HP itu sampai Masya Allah, jamnya itu 24, dia main HP 28 jam. Ya, saking khusyuknya mainan WA tidak pernah berhenti. Ya, setelah WA terus kemudian di YouTube film, setelah film terus mencari gambar porno. Sudah sehari-hari cuma nonton itu terus. Ya. Orang Muslim tapi jarang buka Quran, tapi yang paling sering buka HP. Zakatnya dikerjakan, farji dijaga, kecuali dengan istrinya. Kalau demikian itu, kalau tidak seperti itu, maka mereka menjadi orang-orang yang menentang. Masih ada dua ciri lagi, waladina, dan mereka li amanatihim, terhadap amanah mereka, wa ahdim, dan janji mereka, ra'un, orang-orang yang menjaga. Orang yang akan beruntung itu termasuk mereka yang terhadap amanahnya dijaga, janjinya ditetapi. Jadi orang iman itu jadi apapun supaya jadi percontohan yang baik, yang jujur, amanah, rukun, kompak, kerjasama yang baik, dan bisa hidup sederhana. Kalau saya mengatakan bahasanya 6 tabiat luhur, yaitu jujur, amanah, rukun, kompak, kerjasama yang baik, hidup sederhana. Nah, ini akan menjadi orang yang beruntung, orang yang terhadap amanahnya itu dijaga. Amanah yang pertama apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu amanah yang pertama. Seorang bapak terutama, amanah yang pertama adalah mensurgakan istri dan anak-anaknya. Jadi seorang bapak itu amanah yang paling pokok utama dari Allah adalah mensurgakan, membawa, mengajak istri dan anak-anak semua masuk surga. Nah itu, jadi tidak bisa ketika rumah tangga itu istri jelek menyalahkan istrinya tok. Jadi suami harus bertanggung jawab, menyelamatkan, menasihati, ya, mengarahkan,
memberikan pelajaran, memberikan pengertian, ya membimbing terus pada istri dan anak-anaknya, itu supaya selamat dari api neraka masuk surga. Karena besok akan ditanya oleh Allah, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua besok akan ditanya bagaimana tentang menggembala istri dan anak-anakmu. Kamu semua adalah penggembala. Nah, amanah yang paling utama itu. Amanah yang kedua adalah ya ibadah yang menyangkut amanah, seperti kita dititipi apa, yang disampaikan apa adanya. Nah itu. Nah, biasanya amanah itu, kalau amanah kata-kata itu bisa gampang lebih ya. Tapi kalau amanah uang itu bisa malah kurang kadang-kadang. Mestinya disuruh ngasih 1 juta dikasih 500. Tapi kalau ucapan itu ya bisa malah tambah. Dikasih tahu anaknya kos-kos di kota, suruh ke kota ini tolong disampaikan. Anak saya suruh pulang. Sekarang juga karena ada kepentingan. Jadi udah Mbak suruh pulang itu cukup. Ditambahi Mbak sampan suruh pulang sama pesennya bapakmu. Kalau saya lamar suruh mau. Ini nambah-nambah kalau omongannya bisa tambah. Padahal tidak ada yang pesen gitu. Bapakmu pesen, kamu suruh pulang sekarang, terus kamu kalau aku lamar, kamu suruh mau. Nah, ini, omongannya gampang, tapi ini duit so kurang malah. Nah, omongan gampang punjul. Nah, satu lagi, waladinahum, dan mereka orang-orang ala sholatihim, atas sholatnya mereka yuhafidun pada menjaga. Sholatnya dijaga, waktunya, jamaahnya, bacaannya, tumakninahnya, khusyuknya. Jadi menjaga sholat itu ya menjaga waktunya, ya menjaga sholat berjamaahnya, ya menjaga bacaannya, ya menjaga kekhusyukan sholatnya, itu namanya menjaga. Termasuk orang yang akan beruntung. Kalau demikian itu, ulaika mereka, mereka al-warithun, orang yang berhak mewaris. Alladzina mereka yarithuna yang mewaris al-firdaus surga firdaus. Mereka fiha dalam surga khalidun kekal selama-lamanya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi terakhir ini penutupnya adalah orang-orang itu akan dimasukkan surga firdaus. Surga itu ada 100 tingkatan. 100 tingkatan ke derajat surga. Nah, surga firdaus itu surga yang paling tinggi, tapi tempatnya di tengah-tengah. Ya, jadi di tengah-tengah. Jadi bisa melihat ke atas, ke bawah, itu surga firdaus akan ditempati. Tadi orang iman sholatnya khusyuk, lahan berpaling, zakat dikerjakan, bisa menjaga farjinya tidak maksiat, kecuali dengan istrinya, kemudian amanahnya dijaga, janjinya ditetapi, sholatnya dijaga semuanya, sholatnya dijaga, mulai dari wudhunya, kesuciannya, bacaannya, kekhusyukannya, dan lain sebagainya. Mereka orang yang berhak mewaris surga firdaus kekal selama-lamanya. Semoga semua pendengar yang ada di studio di mana saja berada, insya Allah ada berapa titik Mas? 293? Nah, ada banyak titik? Oh 91, 200-nya hilang. Oh yang di YouTube 700 lebih. Ya itu. Semoga semua yang ikut mengikuti pengajian ini semua diberi ridho oleh Allah, menjadi orang beriman, dan semuanya akan mendapatkan surga firdaus yang kita harapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Abi lewat tengah jalan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana al-ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara Amrin Jami pada malam hari ini, pengajian
sekota Surakarta, khususnya bagi warga LDI Kota Surakarta pada malam hari ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kehadiran saudara kita, tamu dari pemerintahan, Bapak Kinkin Sultan Hakim selaku asisten daripada pemerintahan dan Kesra, Bapak. Sugeng rawuh Bapak, karena malam hari ini Pak Rudi tadi maghrib WA saya mohon izin tidak bisa hadir karena beliau ada dipanggil Pak Gubernur ke Semarang. Jadi karena ada lebih penting terkait dengan penanganan COVID ini karena di Jawa Tengah mulai meningkat kembali, maka dari itu beliau mohon izin dan menyampaikan salam pada seluruh jamaah warga LDI khususnya di Kota Surakarta dan pada umumnya di seluruh Republik Indonesia. Bahwasanya beliau mohon pamit dan mewakilkan Bapak Kinkin nantinya akan memberikan sedikit tentang bagaimana penanganan atau peraturan-peraturan dalam COVID-19 nanti ke depan. Bapak Ibu dan seluruh jamaah sekalian, ini adalah merupakan program daripada DPD LDI Kota Surakarta, program Sarasehan, yang dari mana insya Allah nanti ke depannya akan tokoh-tokoh lagi akan kita hadirkan. Tadi sore saya WA-an dengan Bang Sandiaga Uno, insya Allah beliau juga siap untuk hadir dan sekaligus memberikan materi terhadap seluruh warga LDI Kota Surakarta. Dan Mas Gibran juga siap, kemarin juga sempat ketemu dan pembahasan karena beliau terpilih sebagai Wali Kota Surakarta, insya Allah beliau akan siap menyapa warga LDI, khususnya Kota Surakarta. Maka dari itu nanti insya Allah ke depannya akan kita hadirkan tokoh-tokoh mulai tingkat nasional, Jawa Tengah maupun tingkat daerah akan kita hadirkan untuk memberikan semangat kepada warga LDI, untuk memberikan inspirasi ke depannya kepada warga LDI dan nantinya masih banyak-banyak lagi yang akan bisa kita share atau sharing terhadap seluruh warga LDI Kota Surakarta. Untuk maka dari itu, saya selaku Ketua DPD LDI Kota Surakarta menghimbau kepada warga jamaah LDI untuk tetap selalu mematuhi 3M, diantaranya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dari itu Pak Kinkin kami setiap pengajian itu selalu ada jaga jarak. Dan kita juga ada yang namanya online seperti ini Bapak. Jadi tidak tatap muka terus tapi ada online seperti ini, namun di tiap-tiap majelis taklim akan tetap melaksanakan 3M itu sendiri karena kita tetap mentaati peraturan daripada pemerintah Kota Surakarta. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa menjalankan kehidupan kita seperti normal sedia kala dan rezeki kita mudah-mudahan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi titip pesan Bang Sandiaga Uno kepada warga LDI Kota Surakarta khususnya karena beliau saat ini sedang dicoba COVID-19 dengan keluarganya, dia mohon doanya mudah-mudahan segera bisa melewati ujian ini dengan aman, penuh dengan kekuatan dan kesehatan. Dan insya Allah nanti ke depannya beliau siap untuk menyapa kita semuanya khususnya di LDI Kota Surakarta. Insya Allah itu saya mohon kepada Pak Kinkin nanti Bapak untuk memberikan pengarahan kepada warga kami terkait dengan penanganan percepatan COVID-19 ini dan adapun nanti peraturan-peraturannya seperti apa karena saat ini sering terjadi simpang siur di baris di lapisan masyarakat ini adanya larangan berkumpul atau larangan ke Solo atau sebagainya. Nanti mohon penjelasannya daripada Pak Kinkin nanti selaku dari pemerintah Kota Surakarta untuk pada warga kami agar kita benar-benar bisa mentaati peraturan ini benar-benar dengan sungguh-sungguh dan kita bisa terhindar daripada virus corona ini. Insya Allah mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Thayyibun,
selaku sesepuh di LDII Kota Surakarta, dan beliau itu adalah senior saya, baik dari sisi usia maupun jam terbangnya. Jadi sudah terbiasa dengan beliau. Yang pertama, puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersiraturahmi, berbagi informasi terkait dengan isu-isu aktual yang ada di Kota Surakarta. Dan yang nomor satu, saya mohonkan izin yang terhormat Bapak Wali Kota, Bapak F.E. Gadi Rudiatmo, yang seyogyanya beliau akan dapat hadir secara pribadi di tempat ini, tapi karena ada suatu perintah untuk datang ke Semarang pada sore hari ini juga, maka beliau secara dadaan WA saya, telepon saya untuk dapat mewakili beliau. Salam hormat beliau kepada semua jemaah LDD Kota Surakarta. Dan beliau berharap insya Allah di suatu waktu nanti beliau dapat berkumpul dalam undangan dan waktu yang berbeda. Ibu Bapak yang kami hormati, perkenankanlah saya untuk mewakili beliau, dan ternyata temanya adalah COVID-19. Kita sudah merasakan situasi ini. Kemudian muncul pertanyaan, apakah ini dapat segera selesai? Atau kapan COVID ini akan segera selesai? Itu jawabannya tergantung dari apakah vaksin akan segera datang dan masyarakat seluruhnya dapat dilakukan vaksinasi tersebut. Tetapi tentunya menjadi tidak bijaksana dan mungkin kurang strategis ketika kita menunggu COVID, tapi korbannya berjatuhan. Sebenarnya di Islam itu sudah mengajarkan, kuncinya adalah kalau kita menjaga wudhu, insya Allah sebenarnya itu risiko itu akan kecil sebenarnya. Karena kalau wudhu kan minimal hidung itu sedot sedikit dikeluarin, sedot sedikit dikeluarin, kita kumur-kumur, muka, mulut. Sebenarnya kalau menjaga wudhu dan sholatnya disiplin, itu resikonya kecil. Tapi kalau mungkin sholatnya tidak tepat waktu, risikonya bisa muncul terjadi lagi. Karena kan 4 jam ya virus itu. Antara waktu sholat satu dan yang lainnya itu kan sebenarnya sudah cukup pendek. Apalagi kita menjaga wudhu. Sebenarnya itu sudah suatu solusi bagi umat Islam untuk dapat mengurangi risiko terkena COVID-19. Tapi tentunya tidak hanya faktor itu. Ada faktor imun kita harus kuat. Artinya kalau imunnya kuat berarti pola hidupnya harus sehat. Makannya harus bergizi, tidurnya harus cukup, pikirannya harus tenang, dan lain sebagainya. Kalau mau dibikin singkatan, sebenarnya ada 5S. Yang pertama itu adalah sujud atau sholat. Yang kedua itu adalah syukur. Orang yang bersyukur itu jarang untuk stres dia. Untuk rezeki sidik ya alhamdulillah, untuk akeh ya alhamdulillah. Yang ketiga itu adalah sabar. Sabar itu paling dominan untuk meningkatkan imun kita. Orang yang tergesa-gesa, gerusa-gerusu, terus tidak bisa merencanakan waktu, tahu masuk kantor misalnya jam 7:30, dari rumah jam 7:30 kurang 10 menit. Padahal jarak tempuhnya itu ya 10 menit, akhirnya dia tergesa-gesa. Kemudian harus senang. Hati itu harus senang, seperti itu. Yang ketiga itu sebenarnya sederhana, harus santai, Pak. Semua permasalahan itu pasti ada ujungnya, dan kita orang beriman yakin bahwa kita mohon kepada Allah,
jalan keluarnya pasti akan diberikan. Itu sebenarnya hal yang sederhana yang dapat kita lakukan bagi diri kita dan keluarga kita. Tetapi Ibu Bapak yang kami hormati, kadang kita heran, ada sebuah negara yang dapat menangani COVID ini dengan baik, selesai. Ada negara yang menangani COVID ini sulit. Yang sulit itu biasanya negara-negara yang berasaskan demokrasi. Liberal, Amerika itu sulit. Cina, Korea, gampang. Karena pemerintahnya tangan besi. Tahu keluyuran di pinggir jalan, langsung ditangkap. Ya. Nah, kita cenderung kepada yang demokratis. Kita mau lakukan sesuatu yang sifatnya keras, masyarakat juga berontak. Tapi kalau kita lakukan tidak disiplin, ternyata virus ini tidak main-main. Korban sudah banyak berjatuhan. Dan kabar yang paling tidak mengembirakan bahwa Jawa Tengah itu sudah masuk kepada peringkat provinsi yang kedua. Menurut hasil kemarin kita rapat Zoom dengan Pak Gubernur dan Pak Luhut waktu itu, Menko Kemaritiman. Jawa Tengah nomor 2, Bapak. Itu yang kenapa Pak Wali hari ini, Pak sore ini juga diundang. Jadi memang tidak bisa hanya pemerintah, tetapi juga warga LDII, pemerintah, kelompok organisasi massa yang lain, kelompok agama yang lain, dan semuanya bersatu padu untuk dapat menerapkan disiplin di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Tampaknya mudah, Pak. Tapi juga ternyata juga enggak gampang. Saya dari rumah lihat tadi di Pasar Nusukan, saya lihat hihian masih seperti itu. Warung bakso masih seperti itu. Artinya tanpa jarak, tanpa pakai masker, dan apalagi menyediakan tempat untuk bercuci tangan. Nah, itu tugas kita bersama. Kemudian Ibu Bapak yang kami hormati, pada menjelang hari Natal dan Tahun Baru, kita selalu diberikan informasi yang simpang siur terkait apakah orang yang akan datang ke Solo boleh atau tidak, bagaimana perlakuan terhadap mereka. Apakah boleh merayakan Natal, apakah boleh merayakan Tahun Baru. Itu yang menjadi pertanyaan warga masyarakat. Karena apa? Karena kebetulan ada masa libur yang panjang. Ya. Masa libur yang panjang, Pak. Kalau kita mau disiplin, Pak, 14 hari kita di rumah semua, itu sudah terputus, Pak, rantai virus itu. Tapi apa ada yang kuat, pertanyaan saya. Kan seperti itu. Yang di karantina yang tempo waktu hari Lebaran yang tahun ini juga, mereka yang di karantina itu aja juga sudah dikasih TV, waktu itu juga dikasih wifi. Itu ya ada yang melarikan diri, Pak. Melarikan diri, Pak. Tapi ada juga yang kerasan, anehnya seperti itu. Malah nggak mau pulang, Pak. Karena makannya enak di situ, Pak. Terjamin 3 kali sehari, selalu diperiksa dokter, dan lain sebagainya. Ini kan menggambarkan ada sebuah paradoks, ada yang disiplin, ada yang malah jarak, pengen di karantina. Itu. Oleh karena itu, Bapak, akan saya sampaikan regulasi terbaru yang merupakan kebijakan dari Wali Kota, yaitu Surat Edaran nomor 067/3205 terkait dengan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Surakarta. Ini ditandatangani dan mulai berlaku tanggal 21 kemarin. Ini tanggal 22 ini, Pak ya. Hari ini ya, mulai hari ini ya. Ditandatangani tanggal 20, hari ini mulai berlaku.
Ada beberapa hal yang mungkin harus saya bacakan karena ini menyangkut regulasi yang harus dipahami. Tapi akan saya ambilkan beberapa hal yang sifatnya penting untuk diketahui. Karena perwali ini dapat diunduh di jdih.go.id. Surakarta jdih.go.id. Surakarta jdih.go.id. Jadi di situ ada namanya JDIH, itu Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Bapak akan melihat semua perda ada, semua kebijakan wali kota di sana ada, dan bisa di-download. Yang pertama yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini adalah bahwa, saya bacakan, setiap anak berusia kurang dari 15 tahun, ibu hamil, dan orang lanjut usia dilarang 1. Masuk pasar tradisional. 2. Masuk pasar atau toko modern, pusat perbelanjaan, serta tempat hiburan, tempat wisata, dan tempat bermain. Atau melakukan kegiatan berkumpul dan melakukan kontak fisik di tempat umum. Jadi surat edaran ini sangat tegas bahwa di dalam cuti yang panjang ini, dimulai hari ini ya, itu anak yang berusia di bawah 15 tahun dilarang ke mal, Pak. Orang yang sudah lanjut usia, ibu hamil juga dilarang ke mal, ke pasar, ke tempat hiburan, wisata, dan lain sebagainya. Pak Wali mengeluarkan ini juga tidak gampang, Pak. Pro dan kontra. Pengusaha mal itu semua protes. Orang tua itu mau ke mal ketika membawa anaknya, ceritanya seperti itu. Kan strateginya Pak Wali itu kan antara rem dan gas. Jadi ketika COVID ini dapat direm, maka ekonominya akan dilepas, akan digas sedikit-sedikit. Ya. Tapi ketika COVID-nya ini lepas atau zonanya kita merah, maka ekonominya harus direm. Kemarin ada kebijakan ini dicabut. Boleh. Malah disarankan untuk datang ke tempat-tempat wisata waktu itu. Tapi persoalannya waktu itu zonanya hijau. Penderita COVID itu hanya belasan, 7, 8, 9 gitu Pak. 15 gitu. Oh sekarang ratusan loh Pak. 157, 215 seperti itu. Itu yang mengkhawatirkan sebenarnya. Jadi yang namanya klaster itu tidak mengenal tempat Ibu Bapak. Bisa dipantai. Import sendiri, mohon maaf. Sudah ada beberapa bagian kami yang kepala OPD-nya itu terkena COVID-19. Dan COVID tidak mengenal jabatan ternyata. Dari rakyat kecil sampai kayak saya yang melayani masyarakat, ada risiko terkena. Ketika kita tidak paham atau tidak menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Itu. Kemudian, ya, yang berikut saya bacakan, setiap orang dilarang mengajak anak berusia kurang dari 15 tahun untuk masuk tempat-tempat tadi, pasar tradisional, tempat perdagangan, tempat wisata, tempat bermain, atau yang lain sebagainya. Yang berikut adalah jam operasional kegiatan tempat hiburan. Itu dimulai dari pukul 10 sampai dengan 9 malam. Yang berikut adalah kapasitas gedung dan fasilitas yang lainnya. Sekarang kan saya juga heran,
Orang Arab mantu itu Pak, delidir, minta untuk dapat izin mantu Pak. Padahal menurut Islam itu yang penting itu kan akad nikah sah itu Pak ya. Iya sahnya ya, dalam situasi seperti ini loh ya. Kecuali kalau normal itu sih nggak masalah. Ini kan sudah new normal, jadi sesuatu yang baru. Itu banyak sekali Bapak. Sehingga kita tidak bisa menolak mereka secara, oh nggak boleh mengadakan resepsi. Tetapi kita melakukan pembatasan Pak. Jadi kalau gedungnya itu kapasitasnya 100, maka yang boleh diselenggarakan di sana jumlahnya adalah 50%-nya. Ya seperti inilah, ini kapasitas ini kan sebenarnya bisa 2 kalinya ini, J. Tapi karena kita sangat paham tentang protokol kesehatan, akhirnya separuh dari tempat ini yang dapat untuk melakukan kegiatan. Kemudian durasi waktu kegiatan itu 2 jam, Pak. Ya. Jadi mohon maaf, warga LDII kalau nanti rapat pengajian tolong efisiensi waktu, jangan lebih dari 2 jam. Kalau kurang malah boleh. Kalau kurang malah boleh ya. Jadi ambil yang penting-pentingnya saja karena nanti bisa dilakukan pada waktu yang lebih rutin tapi waktunya lebih pendek. Daripada waktunya 4 jam tapi hanya sekali seperti itu. Yang kemudian ini kalau pernikahan kayaknya enggak begitu nih, banyak sekali Bapak tentang pernikahan. Ini yang terkait dengan ya, warga masyarakat dilarang menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Kegiatan lebih dari 5 orang di tempat umum. Kegiatan di lingkungan rumah tangga berupa resepsi pernikahan, tasyakuran dan sebagainya. Di rumah tangga pun mulai tanggal 21 sampai nanti tanggal 4 tidak diperbolehkan. Ya. Tapi ini sebelum dikeluarkan peraturan yang baru, maka ini bisa berlaku, tetap berlaku sampai lebih dari tanggal 4 Januari. Kemudian melarang setiap perayaan hari raya Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021 di tempat hiburan, tempat wisata, rumah makan, restoran, kafe, toko modern, pusat perbelanjaan, pusat kuliner, gedung pertemuan, hotel, dan fasilitas umum. Jadi dilarang, Bapak. Tapi kalau di gereja, itu nanti sesuai dengan protokol kesehatan. Di shift kapasitas gereja, kayak waktu kita sholat Jumat itu kan juga sudah bagus. Dikasih tanda, silahkan. Tapi kegiatan yang di luar itu tidak diperlukan. Melarang kegiatan selebrasi kemenangan Pilkada tahun 2020. Ya. Jadi yang sudah terpilih menang, para konstituen, para pemilih, para pendukung dilarang melakukan kegiatan selebrasi atau kegiatan untuk bersyukur merayakan kemenangan itu dilarang. Kemudian menunda pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Dikmas dengan mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh. Itu yang untuk pendidikan. Nah ini kemudian kita menginjak kepada mudik. Nah, ini jadi pertanyaan Bapak. Pertanyaan itu tidak bisa kita jawab karena pada saat itu wacana itu selalu berkembang. Ya. Jadi setelah keluar per SE wali kota ini baru kita berani bicara. Karena tanpa itu kita tidak ada payung hukumnya. Yang pertama saya bacakan secara runtut saja. Setiap orang yang tidak bertempat tinggal di kota Surakarta, yang masuk ke kota Surakarta dan menetap paling sedikit 1 kali 24 jam di rumah tinggal penduduk wajib melaksanakan karantina paksa di kota Solo, yaitu di Teknopark. Ya. Tapi kecualinya ini. Yang kecuali itu artinya diperbolehkan Bapak ya. Orang yang bekerja untuk sementara waktu di kota Surakarta, jadi ada surat tugasnya dia.
B. Orang yang memiliki hasil uji negatif swab PCR atau swab antigen paling lama 2 hari sebelum diperiksa Satgas Jogo Tonggo atau tim cipta kondisi. Atau dia membawa surat swab atau swab PCR atau swab antigen. Jadi kalau ada saudara bapak dari Jakarta datang ke Solo, dia tidak boleh kalau dia tanpa membawa swab PCR dan swab antigen. Ya. Kalau tanpa itu kan tidak hanya orang, kalau di bandara pasti pakai swab ya. Di kereta api mungkin pasti ya, tapi yang mudik lewat jalur darat Bapak, itu akan diperiksa nanti di pos-pos tertentu. Jadi ketika dia tidak bisa membuktikan, maka dia akan dikarantina di Teknopark, Pak. Yang berikut, jika Nah, saya beritahukan ke Bapak Ibu semua bahwa pemerintah kota mempunyai kepanjangan tangan yang disebut sebagai tim satuan tugas yang ada di kecamatan, yang wilayahnya itu mengkerucut di setiap kelurahan. Bisa jadi ada saudara kita mudik datang ke suatu tempat atau wilayah, tapi nanti masyarakat di sekitar itu akan melaporkan dan tim Satgas COVID itu akan datang menjemput untuk dilakukan karantina. Jika dia tidak bisa menunjukkan hasil swab atau swab PCR. Itu yang harus dipahami bersama. Ya. Ibu Bapak yang kami hormati, terkait dengan disiplin, maka jika disiplin itu dilanggar, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Itu bisa teguran lisan, bisa teguran tertulis, bisa pembubaran kegiatan, bisa dikenakan rapid test, dan atau kerja sosial paling lama 8 jam di fasilitas umum yang ditentukan. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf, ketika ada pelanggaran, ini terhadap yang tadi loh Bapak, yang ke pasar, kemana, nggak pakai masker, tidak jaga jarak, itu dapat dikenakan hukuman sosial. Bapak Wali Kota tidak ingin membebani masyarakat warganya dengan denda yang berwujud uang. Masyarakat saat ini mungkin masih kesulitan karena tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang minus sehingga lapangan pekerjaan itu semakin agak mengkerucut sempit, pekerjaan berkurang, kalau dibebani harus denda rong atau sewu kan berat. Maka diajak kerja bakti aja Pak. Ya, diajak kerja bakti maksudnya disadarkan agar tidak mengulangi. Untuk pengusaha-pengusaha yang tidak mematuhi surat edaran ini dapat 1 teguran tertulis atau nanti dapat pencabutan izinnya. Kemudian surat edaran ini mulai berlaku tanggal 20 Desember Bapak. Tapi ditandatangani 20 Desember sampai dengan 4 Januari dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Ibu Bapak yang kami hormati, itu mungkin secara singkat yang dapat kami sampaikan, dan tentunya saya mewakili pemerintah Kota Surakarta sangat berharap partisipasi aktif warga LDII untuk berupaya semaksimal mungkin memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19. Tentunya tidak hanya kita berupaya secara fisik, tetapi secara batin, secara spiritual, doa yang harus kita selalu panjatkan pada setiap waktu. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan tentunya informasi yang lebih lengkap nanti dapat warga masyarakat untuk menghubungi kami di pos COVID-19 yang ada di setiap kecamatan, kemudian Dinas Kesehatan Kota Surakarta,
ataupun kepada Satgas COVID yang ada di Beteng Vastenburg. Jadi kita akan memberikan penjelasan secara lebih detail dan secara lebih rinci. Sekali lagi terima kasih, saya sangat berbahagia dapat hadir di tempat ini dan harapan saya silaturahmi ini nanti dapat tersambung kembali di lain waktu, di lain kesempatan dalam suasana yang mudah-mudahan sudah terbebas dari COVID-19. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kinkin atas informasi yang sangat berharga yang bisa kami dengarkan langsung oleh warga LDI Kota Surakarta. Dan perlu kami sampaikan Pak Kinkin, mungkin untuk disampaikan ke Pak Wali, malam hari ini ada 976 titik yang mengikuti pengajian kita di Solo Kota niki. 976 itu yang di YouTube Pak. Kalau yang di Zoom ada 94 titik. Nah, jadi yang di YouTube ada 976, yang di Zoom ada 94 titik. Begitu Pak. Ini alhamdulillah kita kompak, kita pengajian bersama-sama sekota Surakarta. Begitu. Kemudian bagi yang ada di masjid, Mas Suli untuk infak fisabilillah, silahkan untuk infak fisabilillah. Demikian acara dari awal sampai akhir, ada kurang lebihnya dalam kami membawakan acara, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita doakan semoga Bapak Ibu semuanya rezekinya banyak barokah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya sholih-sholihah, bisa menetapi agama Islam sampai husnul khotimah, dan bisa haji umroh ke Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة
نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه